Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bertemu dalam sharing online. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti dapat membawa manfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada kekasih kita, seorang Rasul yang hatinya dipenuhi dengan kasih sayang, sehingga tidak pernah ada sebiji sawi pun kebencian meskipun terhadap musuh-musuh beliau. Mudah-mudahan kita dapat meneladani sifat mulia ini, sehingga dengan kasih sayang dunia ini akan menjadi damai dan sejahtera. Juga semoga kalau kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan membahas sebuah tema yang boleh dikatakan ini adalah follow up dari tema yang lalu. Masih ingatkah kita dengan tema lalu? Yaitu saat harus memilih antara kita memilih menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir. Ya, temanya seperti itu. Dan tema kali ini masih ada kaitannya dengan tema yang dulu, yaitu apa? Yaitu pembantu dalam Islam. Teman-teman, kemarin atau tema yang lalu itu kita fokus kepada pembelajaran bahwa fitrah kita adalah mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena kita adalah seorang istri, kan seperti itu. Namun untuk lebih jauh lagi, maka kita akan membahas terkait dengan apakah kita boleh memiliki seorang pembantu rumah tangga sehingga kita atau pekerjaan-pekerjaan kita yang berat ini akan bisa ringan gitu ya, akan menjadi ringan dengan bantuan dari mereka, begitu. Oke, untuk lebih jelasnya ada 3 poin yang ingin kita bahas bersama-sama teman-teman. Yang pertama adalah hak dan kewajiban suami istri. Yang kedua, kasih sayang dalam rumah tangga. Dan yang ketiga adalah bolehkah memiliki pembantu rumah tangga? Mari kita menuju pada poin yang pertama ya, yaitu hak dan kewajiban suami istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis beliau ini teman-teman, kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menganjurkan kita untuk menjadi seorang istri yang paling baik dalam rumah tangga, paling baik terhadap suami kita, dan menjadi ibu yang paling baik terhadap anak kita. Karena beliau telah mencontohkan bahwa beliau sendiri pula telah mengakui bahwa beliau adalah yang paling baik terhadap keluarga beliau.
Sehingga ketika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita meneladani sifat-sifat beliau. Ternyata beliau itu sangat menyayangi istri dan anak-anak. Jadi kita disarankan oleh Rasulullah itu untuk betul-betul menjaga, merawat anak-anak dan suami kita. Jangan sampai mereka itu tidak terurus oleh kita gara-gara mungkin kita atau sebagian kita ada yang memilih sebagai wanita karir. Seperti itu. Oke. Nah, untuk mempelajari tentang hak dan kewajiban suami istri, teman-teman, kita akan menjumpai lagi Al-Quran, Surah An-Nisa, surat keempat, ayat ke-34. Surat ini sudah pernah saya bacakan di tema yang lalu, tapi hari ini akan saya bacakan lagi. Silakan teman-teman membuka Al-Qur'annya. Seperti biasa ya, mohon koreksi apabila ada salah dalam bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Al-ayah. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Teman-teman, dari poin yang pertama tentang hak dan kewajiban suami istri ini, hal pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan hak suami atau kewajiban istri gitu ya. Kalau kita membicarakan tentang hak suami, itu secara otomatis kita juga sedang membahas tentang kewajiban istri. Dari surah An-Nisa ayat 34 tadi, dapat kita ketahui bahwa ternyata kewajiban kita sebagai istri itu ada dua, teman-teman. Di mana kewajiban kita ini merupakan hak bagi suami kita ya. Yang pertama adalah qanitat. Kita ini mempunyai kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada perintah suami. Selama perintah suami itu adalah perintah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan perintah yang melanggar syariat Allah gitu ya. Mungkin dalam hal bekerja seperti kemarin ketika kita harus memilih menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir, ternyata dua-duanya itu harus mendapatkan ridho dari suami. Menjadi ibu rumah tangga itu bagus ketika suami kita ridho, atau kita boleh menjadi wanita karir dengan syarat juga dari ridho dari suami kita begitu. Dengan kita taat pada perintah suami, maka secara tidak langsung kita juga telah taat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kewajiban kita yang pertama, yaitu qanitat, taat kepada Allah dan Rasulullah. Lalu kewajiban kita yang kedua adalah hafizat. Apa itu hafizat? Yaitu menjaga nama baik suami. Ketika kita bersosialisasi di masyarakat, seyogyanya kita memang harus menjaga nama baik suami kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi bagian dari masyarakat yang baik pula gitu. Kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat itu kegiatan yang baik, begitu ya. Kita baik kepada komunitas-komunitas yang kita ikuti di majelis taklim, kita menjadi anggota yang baik,
Atau kalau kita pengurus yang baik, ketika kita berada di PKK mungkin ya, kita menjadi pengurus atau anggota PKK yang baik gitu. Atau dimanapun organisasi yang kita ikuti, maka sejatinya kita harus menjadi orang yang terbaik, berusaha menjadi orang yang terbaik di dalam komunitas tersebut, di dalam organisasi tersebut. Sehingga dengan kita menjadi orang yang baik di sana, maka secara tidak langsung kita juga telah menjaga nama baik suami kita. Seperti itulah kewajiban kita sebagai istri. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mudah sekali menitipkan suami kita ini kepada wanita lain gitu. Namun faktanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan beliau kepada kita. Ini artinya apa? Artinya kita ini dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini mampu. Mampu apa? Mampu membuat beliau atau suami kita itu menjadi orang yang soleh. Seperti itu. Begitu pula sebaliknya ya. Ketika Allah sudah menitipkan kita kepada suami kita, berarti Allah itu sudah yakin bahwa suami kita mampu membuat kita menjadi istri yang solehah atau wanita yang baik. Seperti itu. Oleh karena itu, jangan lupa bahwa kita ini memiliki beberapa kewajiban sebagai istri yang harus ditunaikan dengan baik, dengan hati yang ikhlas, ridho gitu ya, sehingga apa-apa yang kita lakukan gitu ya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah ridho kita telah memenuhi hak-hak suami kita. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hal kedua yang ingin kita bahas adalah hak istri, gitu ya. Atau kalau kita membicarakan hak istri, berarti secara tidak langsung kita juga telah membahas kewajiban suami. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ya, ayat 233, Allah telah menjelaskan bahwa dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Dari surah Al-Baqarah ini jelas sekali bahwa ternyata hak kita sebagai istri adalah mendapatkan nafkah gitu ya, dan mendapatkan pakaian yang layak gitu. Kewajiban mereka, para suami kita, itu adalah memenuhi kebutuhan kita dalam hal nafkah dan pakaian. Ini keistimewaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, teman-teman. Namun jangan sampai ayat ini menjadi senjata buat kita ya, dalam rangka ingin mendapatkan mungkin kemewahan dalam rumah tangga itu, sehingga kita membanding-bandingkan gitu ya suami kita dengan orang lain. Itu sangat tidak dianjurkan gitu ya. Jadi ayat ini hanya menerangkan terkait dengan kewajiban mereka kepada kita ya, kewajiban secara hukum saja seperti itu, bukan kemudian untuk melebih-lebihkan keadaan seperti itu ya. Yang kedua, selain memberikan nafkah dan pakaian, yaitu memberikan tempat tinggal. Dalam surah At-Tolaq ayat 6, Allah juga telah memberitahukan kepada kita bahwa tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dari surat At-Tolaq ayat 6 ini, kita bisa mengetahui bahwa kita memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, teman-teman.
ya, sesuai kemampuan dari suami kita. Jangan sampai kita itu menyusahkan mereka seperti itu. Kita harus melihat kemampuan yang dimiliki oleh suami kita. Insya Allah seperti itu. Selanjutnya, untuk poin yang kedua, kita akan membahas tentang kasih sayang dalam rumah tangga. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam sebuah rumah tangga tentunya kita semua ingin mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti tujuan pernikahan ya, dalam surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 21 Allah telah menjelaskan kepada kita. Coba kita baca lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi dari surah Ar-Rum ini teman-teman jelas sekali bahwa tujuan kita tadi ya di dalam rumah tangga adalah menciptakan rasa kasih dan sayang di antara anggota keluarganya gitu. Karena yang namanya orang mencintai itu, orang menyayangi itu tidak mengharapkan imbalan dari siapa? Dari orang yang dicintainya itu. Dia tidak menuntut apapun seperti itu. Dia hanya ingin memberi saja gitu ya. Karena yang ada di dalam hatinya adalah keikhlasan. Seperti sebuah kalimat bijak mengatakan bahwa seorang pecinta bukanlah orang yang mengharapkan imbalan dari orang yang dicintainya atau menuntut sesuatu dari kekasihnya itu. Tapi sejatinya pecinta adalah orang yang bermurah hati memberi pada kekasihnya, bukan malah memperoleh sesuatu darinya. Nah, jadi di dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu antara suami dan istri itu saling membantu. Istri membantu suami, kemudian sebaliknya suami pun membantu istri. Ya. Sehingga dengan tradisi saling membantu ini, maka tadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu akan terbentuk gitu ya. Karena mereka merasa satu tubuh ya, saling membutuhkan. Saling merasakan sakit apabila salah satunya ada yang sakit. Mereka akan merasakan kebahagiaan yang sama, frekuensi bahagia yang sama, frekuensi kesedihan yang sama. Karena tadi di dalam masing-masing hatinya itu ada kasih dan sayang yang tulus gitu ya, tanpa pamrih seperti itu. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 187 Allah juga memberitahukan lagi kepada kita teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi antar suami istri itu adalah orang-orang yang saling membutuhkan. Ya, satu frekuensi tadi gitu. Jadi
salah satunya itu mampu menutupi aib yang lain. Jadi ketika ada kekurangan, mereka tutupi bersama. Ketika ada sesuatu yang bermasalah, ketika ada problem gitu, mereka berusaha mencari solusi bersama. Melalui apa? Melalui musyawarah di dalam keluarga tersebut. Itulah gambaran rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga kaitannya antara kasih sayang antar suami istri di dalam rumah tangga ini terhadap seorang pembantu atau asisten rumah tangga adalah mereka bermusyawarah gitu ya. Apakah pekerjaan yang harus dikerjakan oleh suami, apa-apa saja pekerjaan yang harus dilakukan oleh istri, atau kemudian mereka berpikir apakah kemudian membutuhkan pihak lain, dalam hal ini asisten rumah tangga tadi, untuk membantu pekerjaan yang mereka tidak dapat menyelesaikannya, seperti itu. Ya, mereka bermusyawarah dengan penuh kasih sayang, sehingga hasilnya nanti itu menjadi keputusan yang sangat tepat dan sangat bermanfaat bagi keluarga tersebut. Seperti itu. Oke teman-teman, coba kita akan lebih dalam lagi mempelajari poin yang ketiga, yaitu bolehkah memiliki pembantu rumah tangga? Seperti itu ya. Menurut Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ada dua golongan ulama berpendapat tentang pekerjaan rumah tangga. Golongan yang pertama, menurut sebagian ulama itu adalah bahwa seorang istri itu tidak wajib mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sebab apa? Sebab mereka, para istri tersebut ya, itu hanya bertugas mengurusi urusan ranjang saja gitu. Karena di dalam akad nikah itu kan tidak disebutkan bahwa istri harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Seperti itu pendapat sebagian golongan ulama yang pertama. Lalu ada lagi sebagian lain yang berpendapat bahwa ternyata seorang istri itu wajib membantu suaminya dalam mengurusi rumah tangga. Alasannya apa? Karena alasannya adalah keluarga Nabi SAW pun, yakni dalam hal ini Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga mereka berdua begitu. Mengerjakan sendiri gitu. Mereka tidak memiliki asisten rumah tangga atau pembantu. Sehingga para ulama tersebut itu mengatakan bahwa istri wajib membantu pekerjaan suami. Begitu pula sebaliknya, suami wajib membantu pekerjaan istri gitu. Nah, dari kedua pendapat tersebut adalah muncul teman-teman bahwa ternyata ya muncul pendapat gitu ya, bahwa ternyata penolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap putrinya gitu ya, terhadap Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tersebut terkait dengan pembantu itu bukan berarti haram hukumnya atau makruh hukumnya untuk kita dalam memiliki asisten rumah tangga. Mengapa demikian? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga memiliki pembantu. Di antaranya adalah yang pertama Anas bin Malik, yang kedua Abdullah bin Abbas, ya, yang ketiga Hindun dan Asma binti Harisah al-Aslami gitu ya. Dan masih banyak lagi pembantu-pembantu beliau. Bahkan setiap istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam rumah tangganya disediakan minimal seorang pembantu untuk membantu pekerjaan istri-istri beliau. Jadi kondisi ini
memang berbeda gitu ya dengan kondisi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ya, ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sangat memahami kondisi finansial dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memahami bahwa ternyata menantunya itu termasuk golongan yang ekonominya lemah seperti itu gitu ya, mohon maaf, sehingga sulit bagi Sayyidina Ali itu untuk mengangkat seorang pembantu karena sulit dalam hal membayar upahnya gitu. Artinya di sini Sayyidina Ali memang beliau lebih fokus ke ilmu, lebih fokus ke dakwah, sehingga finansialnya tidak terlalu cukup untuk membayar seorang pembantu. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidak menganjurkan untuk mereka memiliki pembantu. Nah, dari kisah adanya pembantu di rumah Rasulullah dan tidak adanya pembantu di rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini, teman-teman, maka apabila diterapkan dalam kehidupan rumah tangga kita, ya, maka kita dengan suami itu bisa mengadakan musyawarah gitu. Apakah kita mungkin memiliki asisten rumah tangga atau pembantu ataukah tidak, itu kita musyawarahkan bersama. Teman-teman yang dirahmati Allah, suami yang baik adalah yang memahami keadaan pekerjaan rumah tangganya gitu ya. Jadi jika pekerjaan rumah tangga memang banyak gitu ya, sementara ia dan istrinya itu sibuk begitu, memiliki banyak aktivitas, maka seyogyanya suami tersebut itu sukarela gitu ya, sukarela membantu pekerjaan rumah tangga istrinya gitu. Atau enggak ada pilihan lain, berarti suami tersebut itu mengangkat seorang pembantu untuk membantu pekerjaan rumah tangga itu gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk urusan pengadaan pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga di dalam rumah kita itu hanya kita yang tahu kebutuhannya gitu ya. Kalau memang dirasa kita itu membutuhkan karena kita dan suami memiliki aktivitas yang begitu padat begitu, maka mengadakan pembantu itu memang dibutuhkan gitu ya. Ya sudah, maka kita mengambil mereka untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Di antaranya kalau kita memang ingin mempekerjakan mereka, berarti syarat-syarat pembantu wanita yang kita ambil itu sama halnya dengan syarat-syarat wanita karir itu gitu. Dia harus menutup aurat, dia harus taat kepada perintah Allah dan Rasulullah, dia tidak berkhalwat dengan suami kita dan seterusnya. Jadi ketika kita memiliki pembantu, bisa kita beritahu akan beberapa ketentuan-ketentuan tadi ya. Atau apabila ada dari kita yang memang tidak mampu untuk membayar asisten rumah tangga gitu ya, dan kita posisinya adalah ibu rumah tangga, ya sudah, maka kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri gitu ya, dengan bantuan dari para suami gitu. Antar suami dan istri saling membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tidak ada batasan ini harus yang mengerjakan siapa-siapa, tidak ada gitu ya. Seluruh pekerjaan bisa dimusyawarahkan secara bersama-sama. Agar apa? Agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Insya Allah seperti itu teman-teman. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya adalah ketika ada pertanyaan bolehkah memiliki pembantu rumah tangga, jawabannya adalah boleh, dengan catatan ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya share hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu sambil menengadahkan kedua tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsik wal qamarik abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.